kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Yakin bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Selamat malam pemirsa, sosok Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap akan menjadi kingmaker dalam Pilkada 2024 khususnya di Jakarta. Endorse dari keduanya untuk para bakal calon di Pilkada 2024 dianggap akan memberikan dukungan signifikan menjaring suara masyarakat. Dan dari survei Litbang Kompas terbaru mengungkapkan mayoritas responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, di antara keduanya siapakah yang paling diyakini sebagai the real kingmaker Pilkada 2024? Bersama saya Anesha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi efek Jokowi dan Prabowo di Pilkada Jakarta. Dan pemirsa, sudah hadir 4 narasumber bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Bang Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. Malam. Dan ada Bung Rey Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar Bung Rey? Baik, sejauh ini. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jubir dari Prabowo Subianto. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam Mas. Dan Bang Sylvester Matunina, Ketum Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Selamat malam Bang Sylvester. Selamat malam. Dan ada juga mahasiswa dan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Selamat datang. Nah, rules of the game di interupsi kali ini, silakan berdebat, silakan adu gagasan, silakan adu argumen, tapi tidak boleh baper kalau dipotong. Jangan satu sama lain. Marah-marah. Ya pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi dinilai menjadi penentu dalam Pilkada 2024. Nah, siapakah paslon yang akan mendapat endorse dari keduanya? Bursa Pilkada Jakarta kian menyala. Petahana hingga nama besar lainnya mengemuka. Anies Baswedan telah jauh lebih dulu menyatakan siap untuk laga kedua di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga memberi sinyal kuat akan ikut berlaga di Pilkada 2024. Kaisang bahkan pernah menyatakan tak keberatan jika berduet dengan Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil. Ada Pak Ridwan Kamil, mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tak lebih dari sekali, Jokowi beri tanggapan terkait rencana Kaisang maju Pilkada. Terbaru, Jokowi memberi respon Jakarta maupun Jawa Tengah sama saja. Toh masih di Indonesia. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 terkait Pilkada Jakarta mencatat jumlah responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang dipilih oleh Prabowo Subianto lebih besar ketimbang Presiden Jokowi. Sebanyak 65% responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Prabowo Subianto. Sedangkan 61% memilih paslon yang didukung oleh Jokowi. Yakin ya bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Pengamat politik menilai elektabilitas Anies di Bursa Pilgub Jakarta masih tinggi karena Anies maju di Pilpres 2024. Mengharapkan PDI Perjuangan dan PKS atau memang mengharapkan rezim yang memberikan tiket. Kalau kita bicara rezim, orangnya ada dua, Jokowi dan Pak Prabowo. Baik Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun Presiden Jokowi, siapakah yang paling memiliki pengaruh di Pilkada 2024?
Dan saya buka acara kita malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Adian Napitupulu sebagai partai pemenang Pileg 2024 dan juga partai kedua terbesar di Jakarta. Bang Adian, kenapa PDIP belum juga menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Pilkada DKI? Kenapa belum? Ya karena kita bicara siapa yang memimpin rakyat. Memimpin rakyat itu nggak bisa cuma sekedar angka survei. Ataukah sebenarnya PDIP tidak pede untuk mencalonkan? Sangat pede. Gini loh. Kita memilih siapa? Memilih orang untuk apa? Memimpin rakyat di mana sekian juta orang menempatkan hidupnya, nasibnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terus kita cuma mengandalkan sama angka-angka begini gitu, tanpa memeriksa track recordnya, tanpa memeriksa keberpihakannya pada rakyat, apa yang sudah dia buat dan sebagainya. Jadi Cuma karena angka-angka doang. Jadi PDIP meragukan kapasitas Anies Baswedan dan juga calon-calon lainnya? Loh, yang itu, ditanyakan adalah kenapa kita belum? Oke. Karena kita sedang memeriksa satu persatu. Kenapa harus sekian lama? Karena kita berbicara tentang hidup banyak orang. Tapi katanya lagi buka pembicaraan sama PKS sama PKB, Bang. Semua kita ajak bicara. Semua kita ajak bicara. Tapi Ada arah ke Anies Baswedan? Tapi yang terpenting adalah kita berbicara langsung pada rakyat. Kita punya tim kecil yang memang kita turunkan untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh rakyat kita. Gitu loh, bukan apa yang kemudian didata oleh lembaga survei, tidak. Tapi yang diinginkan rakyat kita apa? Tentang Jakarta. Jakarta maunya seperti apa? Bagaimana dengan pajak? Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Bagaimana dengan harga makan bahan pokok dan sebagainya? Bagaimana tentang UMR dan sebagainya? Itu harus kita dengar. Tapi kader PDIP kan ada namanya, Basuki Cahayapurnama. Kenapa begitu? Itu yang nanti harus diperjuangkan oleh calonnya. Sekarang pernah nggak kita dengar ada calon yang berbicara tentang UMR Jakarta? Pernah nggak ada calon yang berbicara tentang tingkat kemiskinan? Pernah tidak ada calon yang berbicara tentang pengangguran dan sebagainya? Nggak ada. Orang cuma berbicara tentang angka-angka survei. Lalu kemudian hidup mati orang sama angka survei itu nggak bisa. Tapi dong. di survei itu ada kader PDIP. Bukan soal ada kadernya. Kenapa kita lama menentukan? Karena kita mau memilih orang. Oke. Gitu loh. Bahwa kemudian kader PDI Perjuangan ada dalam survei itu persoalan lain, Mbak. Gitu. Tapi konteksnya out of context itu. Saya sampaikan, saya mau kita sama-sama berbicara tentang tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, lapangan pekerjaan, upah minimum regional, bagaimana kemudian rakyat kemudian dijamini keamanannya oleh pemerintahan dan sebagainya. Kan seperti itu. Baik, kalau PDIP masih mikir-mikir, Gerindra seperti apa Bang Daniel? Apakah sudah mengerucut ke nama-nama tertentu? Bahkan kabarnya Pak Anies sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Belum ada pertemuan sama sekali ya kalau terkait dengan itu. Kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Karena Tapi sudah ada belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Kalau ada orang yang saat ini pengen ketemu Pak Prabowo, itu pertama. Ya, okay. Kemudian yang kedua, tentu komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada saat ini ingin memastikan kader-kader Gerindra yang potensial maju untuk berkontestasi. Karena ini momentum bagi Partai Gerindra untuk menawarkan kepada publik kader-kader terbaiknya. Sebagai dan ini yang sedang dilakukan oleh Partai ketiga di Pilkada DKI Jakarta, Bang Daniel, apakah Gerindra cukup pede untuk memunculkan cagup ataukah bacawagup, Bang Daniel? Ya, semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh Partai Gerindra. Siapa tokoh yang paling tepat bisa merepresentasikan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ya proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan partai-partai koalisi. Apakah sosok yang Pak Anies dengan bisa kami. Memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra, Bang Daniel? Saya tidak tahu kalau terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo dan Partai Gerindra ingin fokus memastikan kader kita yang... Dan sudah tidak ada rasa dendam lagi, kok sisa-sisa residu. No hard feeling kalau terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar. Karena tadi saya sebutkan ada jutaan orang yang ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, termasuk Pak Anies, ingin ketemu Pak Prabowo. Tapi panjang sekali ya. Kabarnya ada 3 nama yang sudah sempat disebut-sebut jadi gacoannya Gerindra. Anies Baswedan,
Basuki Cahayapurnama sama Ridwan Siapa yang Kamil. menyebutkan? Enggak. Sudah banyak beredar. Yang beredar itu kan nggak ada yang menyebutkan dari pihak Partai Gerindra. Jadi yang jelas Berarti itu masih Pak perorangan Prabowo dan Partai Gerindra sempat menyebut nama Mas Ridwan Kamil, sempat menyebut nama Mas Budi Jiwandono. Iya. Dua nama itu yang disebut secara Tapi resmi nama oleh Mas Kaisang Partai nggak pernah Gerindra. disebut oleh Partai Ya, Gerindra. secara resmi kan belum ada yang menyebut. Tapi kalau kemudian Mas Kaisang ingin menawarkan diri di DKI Jakarta, tentu Partai Termasuk yang Gerindra sudah akan minta soan ke Pak Prabowo, Mas Kaisang? Tidak? Belum ada. belum. Jadi Baru Pak Anies berarti? Tadi saya sebutkan, Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, itu Bang. Berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonotasi berburu negatif. jabatan. Nah, karena lu tidak berburu berhenti di situ. jabatan Lu jelaskan publik bahwa itu hal yang wajar dan harus. Enggak. Berburu dalam konteks Ketika dia ini melayani terpilih, kepentingan lalu kemudian publik. dia sedang berburu jabatan, nggak bisa. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian ketika dia tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Hal yang wajar. Itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Enggak, bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk ikut kontestasi politik melalui pilkada, pileg tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, dalam konteks gini loh. Membuka ruang dalam konteks agama saja. Tindakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang menang tidak itu hal boleh yang membangun wajar. kesombongan, arogansi, itu bukan meremehkan pekerjaan. Itu adalah semangat. Meremehkan Itu demokrasi. adalah stamina. Kira-kira gitu. Bang Daniel tahan dulu. Oke. Saya mau ke sisi Pak Jokowi dulu dari Bang Silvester. Bang Sil, dari Pak Jokowi, dari Pak Jokowi sendiri endorse-nya kemana? Ya, Pak Jokowi sih sampai saat ini, kan ini masih cair semua nih. Belum ada yang bisa ditetapkan siapa ya. Intinya Pak Jokowi ini merestui. Termasuk sebenarnya. Termasuk merestui Pak Anies. Merestui Pak Anies juga? Belum tentu juga. Bisa iya, bisa tidak. Ya, karena ini kan masih cair. Belum ada yang pasti siapa yang akan direstui atau didukung. Tapi intinya saya melihat bahwa hasil survei ini sebenarnya ada kekurangan. Apa yang kurang? Itu kan hanya efek Pak Prabowo sama Pak Jokowi, harusnya ada efek Mas Gibran. Jadi efek tiga serangkai ini. Seberapa signifikan efek dari Gibran, Bang Sil? Signifikan. Pak Prabowo terus terang bukankah Gibran itu diwakili oleh efek dari Pak Jokowi? Ya, ini kan teman-teman milenial, anak-anak muda ini kan banyak yang ngefans sama Mas Gibran ya, bukan hanya karena dia muda, tapi memang kompetensi, kecerdasan, dan juga dia berhasil memimpin Solo, ya, dan dia punya hati buat rakyat. Tapi yang paling terpenting, Mas Gibran ini tidak Tapi kan wapresnya masih on the way, Bang Silvester. Wapresnya masih on the way, belum kelihatan nih sama orang di luar Solo. Iya, tapi kan kemarin sudah ada bukti bahwa beliau memenangkan kontestasi sebagai wakil presiden. Atau jangan-jangan Pak Jokowi justru mengendorse Kaisang buat maju di Jakarta? Belum tentu ya. Kalau dari statementnya kemarin, Jakarta, Jawa Tengah, dua-duanya bagus. Jadi yang mana nih? Ya, jadi antara Jakarta, Jawa Tengah, saya pun mendukung Mas Kaisang ini untuk di Jawa Tengah, intinya itu. Karena peluang besar lebih besar. Ya, peluang lebih besar. Karena di Jakarta cuma 1% kemarin. Benar sekali. Jadi kita berharap yang nanti didukung itu, kita sepakat bahwa yang akan segari sevisi misi dengan Prabowo Gibran. Yang punya hati juga seperti Prabowo Gibran. Pak Anies termasuk rakyat. Pak Anies termasuk nggak? Bisa termasuk juga, Bang. Bisa termasuk. Tapi katanya sudah sempat mengemuka pasangan Ka'bah katanya. Kaisang Babah Alun.
memang kalau kita lihat Pak Anies tadi kembali, mohon maaf, kan memang visi misinya beda ya. Dengan kita yang, kalau kita itu kemarin di Pilpres melanjutkan dan menyempurnakan program dari Pak Jokowi. Kalau Pak Anies ini, kami bingung dia, visi misinya apa, sampai saat ini pun saya masih bingung. Jadi, Pak Anies sudah bertemu Pak Jokowi? oh belum ada. Baik, Bang Rey. Tadi udah ketawa-ketawa aja, Pak, apa yang ingin diomongin apa? Nggak tahu, masih mau berdebat soal kata berburu apa enggak? Berburu dan berlomba kayaknya. Berlomba. Astabikul khairat. Iya. Yang enggak, yang menarik ke pernyataan dia dong tadi bahwa efek Gibran ini berbahaya juga. Kenapa mengadu domba Banyak bapak kali dan bahaya. anak gitu loh? Nggak boleh. Bukan. Bro, bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid. Ternyata efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak. Itu kalau kemudian itu terjadi bagaimana? Bro, nggak bisa bro, nggak bisa dipisahkan, sorry. Begini. Kalau menurut gua, bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan, dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia. Bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu Iya dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan loh, ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini, sorry, karena ini personal. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, Artinya jadi gini. bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Jadi bukan Anda personnya. ini sebagai kingmaker? Bro Adian, sekarang gini, kalau umpama Contoh lu mana? Gua kasih contoh tadi survei sebelumnya dan sesudahnya. Contoh lu mana? Enggak, contoh lu mana? Jangan berasumsi dong. Contoh lu mana untuk menguatkan ini kan saya tadi mengatakan bahwa survei ini kan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mas Gibran nggak disurvei. Tidak, yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek. Tapi jabatan yang melekat pada orang itu. Kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Oke, kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya seperti apa. Bro Adian, kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Belum pernah ada survei yang mengatakan bahwa ketika seseorang berkuasa dia mempunyai efek, nggak ada. Tapi survei itu dilakukan mengenai personifikasi dari Pak Prabowo, Mas Gibran, termasuk nggak bisa dong. Bang Sylvester, Bang Adian, saya ke Bung Ray Rangkuti ini surveinya. Sebentar. Makanya dua-duanya dalam kekuasaan yang disurvei. Survei kemarin di Pilpres, dari mana? Bukan survei Pak Jokowi, tapi survei Pak Prabowo dan Mas Gibran. Efek Jokowi mempengaruhi keterpilihan Prabowo karena dia memasangkan dengan Gibran. Itu efek dia secara pribadi? Bukan, karena dia penguasa saat itu. Stop dulu sampai di sini. Bang Adian, Bang Sylvester, saya ke... stop dulu, kita lanjut ke segmen berikutnya. Adian kalah karena dia salah menafsirkan. Makanya dia kalah kemarin. Stop dulu, saya ke Bung Ray Rangkuti. Sebentar dulu, saya ke Bung Ray Rangkuti. Jadi mana yang lebih pengaruh? Kekuasaan? Bukan masalah atau tokohnya? Bung Sylvester tahan dulu, saya ke Bung Ray Rangkuti. Silakan. Bung Sylvester tahan dulu, saya ke Bung Ray Rangkuti. Silakan. Bang Adian tahan dulu, saya ke Bung Ray Rangkuti. Silakan. Nggak mau terlibat dengan diskusi mereka. Ini kan diskusi pertama kita adalah sekarang ini ada angka baru yang mengejutkan. Ternyata di Jakarta itu pengaruh Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi nomor 4, nomor 2-nya itu adalah Ahok. Jadi Ahok adalah orang yang punya peran untuk mempengaruhi para pemilih di Jakarta untuk memilih siapa gitu. Jadi ada Pak Prabowo, di bawahnya itu ada Ahok, sehingga saya nomor 3 saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi gitu.
Saya sendiri nggak terlalu terkejut dengan data ini karena saya sudah meyakini dari awal khusus untuk Jakarta keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Jokowi, karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Sebab kenapa gitu? Karena Kaisang itu tidak punya semacam Oke, kita lanjutkan nanti Bang ya. Elaborasi Kaisang sulit masuk ke Jakarta. Kita akan kembali lagi dalam interupsi saat lagi, tetaplah bersama kami. Bang Ray, tadi kita terpotong. Abang mengatakan susah bagi Kaisang untuk masuk ke Jakarta. Ya karena itu siapa sih sebetulnya pemilih Pak Jokowi di Jakarta itu sulit mengidentifikasinya. Gitu. Oleh karena itulah kemudian kan Kaisang menyebut nama Ridwan Kamil dan Gerindra juga menyebut nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditarik aja ke Jakarta untuk mendampingi Kaisang karena diharapkan bobot elektoralnya itu ada di Ridwan Kamil yang ikut serta membawa Kaisang gitu. Artinya Ridwan Kamil ini sebagai figur yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Bukan, figurnya Ridwan Kamil sendiri, bukan figur Pak Jokowi. Ridwan Kamil sendiri adalah satu sosok jadi yang Kaisang akan jadi wagubnya, punya potensi, Kamil cagupnya. ya, gitu. punya potensi untuk ikut pilkada di Jakarta. Tapi ternyata setelah disurvei kan angkanya nggak lebih dari 10%. Ya, Lalu 8,9. sementara di Jawa Barat beliau sudah di atas 30%. Tentu saja rasional untuk mengatakan lebih baik di Jawa Barat daripada di Jakarta. Dan itu saya kira sudah diputuskan oleh Golkar dengan menyebut bahwa di Jakarta itu kader yang kami siapkan adalah Yusuf Hamka. Selesai cerita itu. Itu artinya Golkar tidak akan membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Dia dibuat stay di Jawa Barat. Kalau ada yang mau berminat dengan kader Golkar, namanya Yusuf Hamka. Nah setelah disebut Yusuf Hamka itu, Gerindra menyambut. Gerindra melalui Pak Ahmad Muzani mengatakan kami punya tiga nama yang kita sodorkan dalam Pilkada Jakarta. Satu adalah Ahok, dua adalah Anies, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Tentu saja kita kecualikan Ridwan Kamil karena sudah dinyatakan oleh Golkar dia di Jawa Barat. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi kan Golkar sudah mengatakan bahwa di Jakarta ini kami punya kader namanya Yusuf Hamka gitu kan. Yusuf Hamka dengan Kaisang boleh-boleh aja kata Golkar. Ya tentu saja bagi Golkar sedang-sedang aja kalau kader dia calonkan sebagai calon gubernur. Tapi kalau Yusuf Hamka dengan Kaisang, siapa pula partai yang mau mendukungnya? Artinya kalau seperti ini Bang Artinya saya melalui itu saya buat kesimpulannya satu. Golkar tidak akan mencalonkan Ridwan Kamil. Kalau Kaisang tanpa Ridwan Kamil, ya cuma 1%. Mau terus didorong. Artinya siapa yang mewakili Pak Jokowi di Pilkada DKI? Nggak ada. Selesai kalau Jadi di Jakarta Jokowi itu efek akan ngikut ke Prabowo. Begitu banyak berpengaruh. Nah oleh karena itulah sekarang Gerindra mulai lebih terbuka untuk mengusung nama yang memungkinkan mereka untuk mengusung nama tertentu di dalam Pilkada Jakarta. Dan nama itu tidak menyebut Kaisang. Ada cuma 3, Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Karena itulah saya punya feeling Anies kan sudah jelas, partainya yang dukung sudah jelas, ya kan. Calon wakil gubernurnya juga sudah dinyatakan, meskipun oleh koalisi dianggap itu masih sepihak. Tinggal apakah akan dibiarkan Anies berlagak dengan kotak kosong atau tidak? Feeling saya sih PDI mengatakan tidak, apalagi mengingat Ahok naik sekarang di angka 20%. Selisihnya hanya 10% dengan Anies, yang artinya apa? Anies bekerja lebih dari 5 tahun, Ahok vakum 5 tahun, Anies calon gubernur, Ahok keluar dari Pertamina, kan kira-kira gitu. Anies nggak punya masalah hukum, Ahok pernah terkena kasus hukum, tapi elektabilitasnya tetap 20%. Apa artinya? Artinya secara politik nggak ada bedanya itu elektabilitas Anies dengan Ahok. Secara politik gitu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur, ya kan? Lalu calon wakil gubernur tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih di angka 30%. Oleh karena itu feeling saya tidak ada pilihan sebetulnya bagi saya sih, PDI harus dorong Ahok. Dan siapa yang bisa menemani Ahok, menurut saya terbuka peluangnya adalah Gerindra. Jadi boleh jadi koalisinya di Jakarta ini adalah
Anies bersama dengan PKS, PKB dan Nasdem itu dulu kita buat. Sementara PDI memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra karena Gerindra bisa saja mendorong wakilnya. Peluang bagi Gerindra sekarang mendorong wakilnya untuk masuk. Pak Adian silakan. Apakah benar analisa dari Bang Ray Rangkuti tadi PDIP akan bersanding dengan Gerindra? Jangan kita bilang benar salah dulu, logis enggak? Oke, logis atau tidak? Oke, analisanya logis. Tapi apakah kesimpulannya dengan Gerindra? Kita masih berproses. Saya hormati pendapat Bung Ray. Itu loh. Apakah kita sebagai partai punya problem dengan Gerindra? Enggak. Karena kalaupun misalnya kemudian terjadi kecurangan Pilpres kemarin segala macam, kekuatan Prabowo cuma di Kementerian Pertahanan. Enggak, keluar dari situ dia sudah tidak punya power. Ada kekuatan lain yang lebih besar di luar Kementerian Pertahanan yang kemudian menjadi problem kita secara konstitusional, demokrasi dan sebagainya. Apa itu? Jadi, sebentar dulu. Jadi dengan Gerindra kita tidak ada problem. Bisa bergandengan? Bisa. Bisa tidak bergandengan? Bisa juga. Kenapa? Yang kita ingin pastikan adalah siapapun yang memimpin Jakarta maupun kabupaten-kabupaten lain adalah mereka memahami persoalannya. Saya mau perdebatan kita nanti tidak tentang survei, tapi seberapa banyak kemudian calon kita memahami problem Jakarta. Sebentar lagi mereka lulus. Bisa nggak kemudian Jakarta menerima mereka bekerja? Sebagai apa? Dengan gaji berapa? Menurut saya itu penting banget. Itu lebih penting, jangan kita digeser terus bahwa problem kita adalah angka-angka survei. Bukan, problem kita adalah pemimpin itu memahami nggak problem rakyat yang mau dipimpinnya. Bukan sekedar popularitas, bukan persoalan, itu maksud saya gitu loh. Apakah Bu Mega mau bersanding dengan Pak Prabowo untuk kerjasama di DKI Jakarta, Bang Adian? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak punya problem. Termasuk Bu Mega ya, dipastikan ya? Tidak ada problem kita dengan Gerindranya. Tapi apakah nanti harus dipasangkan sama Gerindra? Ya belum tentu dong. Belum bisa, ya bisa tidak. Tidak ada problem dengan Gerindranya, jadinya ada problemnya sama siapa Bang Adian? Gini, cara menurut saya gini, kan apakah PDI bisa mencalonkan sini? Jelas tidak. Karena butuh partai lain. kursi. Iya kan? Sementara partai yang lain itu sekarang sudah lebih banyak bergabung dengan Anies Baswedan. Yang tersisa kan partai-partai yang ada di KIM, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Kan kira-kira gitu yang tersedia sekarang. Ada sisa Nasdem sebenarnya ya? Nasdem sudah masuk ke Anies. Kan justru yang menyatakan dukungan ke Anies pertama kali adalah Nasdem, baru PKS, baru PKB. Kan? Nah, sekarang kita lihat tipologi dari partai ini. Pertanyaannya adalah apakah Gerindra akan memberi rekomendasi kepada Anies sebagai calon gubernur? Tentu jawaban yang tersedia bagi kita kan tidak. Sama dengan mengatakan apakah Pak Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Jokowi, yang mungkin bagi kita untuk memberi jawabannya tidak mungkin ketemu sekarang, kan kira-kira gitu. Itu sama seperti apakah Gerindra akan memberi rekomendasi kepada Anies Baswedan, sama dengan tidak. Gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana? Nggak bisa. Kalau Gerindra mau tetap, ya datang ke PDI Perjuangan. Ayo kita dukung kader kita. Kalau PDI dan Gerindra ketemu, itu artinya kan kalau Gerindra ini kan awalnya kan tidak mendorong kadernya sendiri baik di gubernurnya maupun di gubernur. Sekarang dia punya potensi untuk dapat wakil gubernur. Ya tentu saja bayangannya dia akan sure juga kan wakil gubernur gitu. Dan dipasangkan dengan orang yang punya potensi juga cukup kuat gitu. Itu satu. Nah, oleh karena itu besar bayangan saya cerita Kim juga di Jakarta kelihatan sudah selesai. Jadi keinginan untuk mengatakan mungkinkan semua pilkada-pilkada itu setidaknya di Jakarta kayaknya akan gagal karena partai-partai koalisi Kim kelihatan akan terbelah. Ada yang mungkin ke Anies Baswedan, feeling saya Golkar mungkin ke Anies Baswedan, tapi besar dugaan saya Gerindra dan PDI Perjuangan akan komunikasi lebih-lebih di antara mereka. Berarti itu menandakan efek Pilpres sebenarnya udah selesai ya? Kenapa? Efek Pilpres sudah selesai. Ini bagian dari itu, bagian dari Pilpres itu. Oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah kemana kira-kira Kaisang dan PSI kalau dua partai ini atau dua calon ini tersedia? Feeling saya mengatakan berat bagi Pak Jokowi karena dua-duanya nggak kena. Kalau dia ke Anies, dia tahu Anies adalah orang yang paling kuat selama gubernur yang mengoposisi dirinya gitu kan. Tapi kalau dia ke Ahok ya jelas tidak karena mereka berbeda sekarang dan seterusnya itu. Ya. Pil pahit bagi Pak Jokowi di Jakarta. Kira-kira begitu. Oke, pil pahit untuk Pak Jokowi di Jakarta ini adalah grafis hasil survei dari Litbang Kompas, 29,8% Mas Anies, Basuki Cahayapurnama 20%, sisanya Ridwan Kamil 8,5% dan Erick Thohir 2,3%. Bang Daniel, apakah memungkinkan bagi Gerindra untuk bersanding dengan PDIP? Dalam politik semuanya bisa memungkinkan, artinya komunikasi politik terbuka dengan siapapun. Kami tidak pernah punya masalah dengan partai politik manapun.
mau itu PDIP sampai dengan PKS. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi proses komunikasi pasti terus dilakukan. Yang jelas salah satu opsi yang utama sekarang ini akan didorong Partai Gerindra tentu akan menawarkan kepada publik kadernya sendiri. Kader sebagai cagup atau cawagup? Nah, itu tergantung nanti komunikasi politik kita. Kan tentu ketika kami mendorong kader kami maju dalam Pilgub DKI Jakarta, tentu kami ingin memastikan kader kami menang. Dan tentu kerja-kerja politik, hitung matematika politiknya semuanya dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, harus call tinggi nih. Oke, tadi Bang Ray sempat menyebutkan pil pahit bagi Presiden Jokowi di Jakarta. Harus karena ada 2 nama itu yang tersisa. Apakah kemudian pil pahit ini karena tidak ada alasannya? Pertama adalah kemungkinan kalau lihat dari ini ya kita belum tahu juga kan. Kalau lihat diri ini amat tidak realistis mendorong Kaisang masuk di Jakarta. apakah Jokowi efek akan bergabung dengan Prabowo efek jadi fusion? Tunggu dulu. Kita akan tunggu jawabannya usai jeda, tetap bersama kami. Bang Silvester Matutina sebagai orang dekat Pak Jokowi, orang kepercayaan Pak Jokowi, bagaimana Anda melihat Kaisang yang hanya 1%? Padahal Kaisang anaknya presiden, adik dari wakil presiden terpilih dan juga ketua umum partai, tapi hanya 1% elektabilitasnya di Jakarta, Bang. Ya itu memang suatu kenyataan ya yang kita juga nggak bisa bantah. Intinya bahwa masyarakat Jakarta belum benar-benar mengenal sosok Mas Kaisang. Ataukah ini merupakan berakhirnya era dominasi keluarga Jokowi di Jakarta? Mungkin saja kalau di Jakarta ya, tapi kalau keseluruhan Indonesia enggak juga. Tapi intinya itu. Jadi kan ini survei kan hanya di Jakarta. Enggak survei di NTT kah, Papua kah, ataupun di Maluku. Terakhir ketemu Pak Jokowi sebulan lalu, apakah juga menyinggung soal Kaisang di Jakarta, Bang Silvester? Enggak ya, enggak ada menyinggung soal pilkada ini, enggak ada. Intinya enggak bicara lah masalah yang beginian. Sebetulnya pertanyaannya begini, kalau cuma ada 2 pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kayaknya kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya. Itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu loh, itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak, bukan. Waktu itu bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat nggak? Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Silvester? Sampai saat ini belum ya Bang ya. Belum. Begini, Silver. Ya, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden, 2 periode. Ya. Oke, adik wakil presiden terpilih. Oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada. Efek PSI nggak ada. Efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana ke depannya nanti. 20 Oktober Jokowi selesai. PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Silakan Mas. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra. Bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother? Ya, kami bicara dengan partai. Termasuk PDIP. Dan partai. Bang Sil, Bang Sil. Ya jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, ya, karena dia tidak ketika korupsi. dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Titik itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi?
sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak, sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Enggak. Adian bro, jangan ngomong. Itu akan nanti kita pertanyakan ketika sudah asal dia bunyi, turun nanti jangan. tanggal 20. Undang-undang yang Siapapun mana? tahu Itu aja bahwa dulu. sebenarnya Gibran tidak cukup umur, tapi kan kita tidak mau kembali pada perdebatan itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama itu. Tapi yang nanti pemilu bisa lihat tanggal 20 saya mau masuk ini. Dia selesai dan PDI Perjuangan tetap ada. PDI Perjuangan tetap ada di parlemen. Kita kan tetap punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang pemilu. Sekian banyak. Bro dengar dulu ya. Tidak dong. Dengar dulu. Saya mau lanjutkan. Itu tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Enggak. Siapapun yang tahu bahwa kemudian itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi hakim. Oke, Bang Adian tahan dulu. Itu lagi atau tidak? Undang-undang kita mau memperdebatkan itu lagi atau tidak? Ayo nggak apa-apa. Kalau bro belum selesai dari kekalahan yang kemarin belum selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari Gerindra dulu. Bang Adian tahan dulu. Kita sedang mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahan dulu. Saya mau lanjutkan ini. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Dan diputuskan mengenai batas usia itu kan. Kita lupakan mantan. Oke Bang Adian, Bang Sylvester kita lupakan mantan. Oke, silakan Bang Daniel. Bang Adian, Bang Sylvester. Oke, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Saya mau tahan dulu. Ada pamannya di sana, ada saudaranya di sana. Oke, Bang Adian kita lupakan mantan. Bang Sylvester kita lupakan masa lalu. Oke, tahan dulu. Aku bilang Adian nggak punya bukti yang konkret. Oke. Nggak ada bukti Pak Jokowi merubah itu. Oke, tahan dulu. Ya, saya mau bergerak ke ide masa depan. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Adian, kita harus bergerak dan tentu pijakan kita pada ide dan gagasan. Bagi kami tentu komitmen Pak Prabowo itu adalah melanjutkan ide dan gagasan baik presiden-presiden sebelum Pak Prabowo, termasuk dalam hal ini tentu Pak Jokowi. Dan karena salah satu visi utama Pak Prabowo adalah melanjutkan ide dan gagasan dari Pak Jokowi, keberlanjutan pembangunan dari Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi akan tetap hidup begitu dalam konteks misalnya pengaruh ide beliau, termasuk pengaruh ide Pak SBY, pengaruh atau dari mungkin ide Pak Prabowo Bu sudah Megawati. waktu khusus Bang Daniel untuk berbicara 4 mata Pak Jokowi. Jadi pada saat ini tentu kan yang paling banyak berdiskusi dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Termasuk soal pilkada ya? Oh iya, di semua hal ya. Pak Prabowo banyak fokus pada persiapan pemerintahan beliau nanti. Ya, kalau pilkada itu nanti urusan teman-teman di partai, terutama di Partai Gerindra. Ada yang mengurusi secara khusus terkait dengan itu. Pak Prabowo lebih banyak fokus pada persiapan pemerintahan, peralihan pemerintahan. Jadi nggak akan beliau fokus jadi kingmaker. Pak Prabowo memberikan atensi tentu terkait dengan pilkada, tetapi secara operasionalistik terlalu detail tidak semua bisa di-cover langsung oleh Pak Prabowo. Tapi saya ingin menyambung bahwasannya kita tidak ingin dalam posisi mengubur ide dan gagasan presiden sebelumnya. Yang baik diambil. Iya tentu, kita ingin tetap menghidupkan legasi Pak Jokowi, banyak sekali legasi baik yang jadi sudah tidak setuju dengan ditinggalkan Bang Daniel ya, bukan selesai ya, oleh Pak Jokowi pun demikian dengan ide dan gagasan serta legasi yang ditinggalkan oleh Pak SBY pun demikian Bu Megawati dan seterusnya. Pak Prabowo punya komitmen seperti itu dalam konteks pemerintahannya nanti. Baik, kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda, tetap diinterupsi. Baik, saya ke Bung Rey Rangkuti yang dari tadi menyimak sambil ketawa-ketawa. Ya. Sebenarnya kalau misalnya di Jakarta, efek Jokowi, efek Prabowo, efek itu akan fusion atau nanti akan berlawanan? Ya, kan saya udah tanya tadi kan kepada Bung Sylvester ya, kalau
kiranya seperti bacaan Silvesternya saya. nggak bisa jawab soalnya. Iya, itu artinya itu. Bukan. Pak Jokowi efek masih ada, Bang. Hasil survei itu 62%, Pak Prabowo 61%. Ada. Hanya masalahnya calonnya belum ada, gitu loh. Itu. Jadi kalau bilang Pak Jokowi mati di Jakarta, itu nggak benar juga. Beliau nggak membaca hasil survei. Bung Silvester, tahan dulu, silakan. Mereka sendiri kebingungan mau kemana nih. Karena dua-duanya kan betul bukan orang tanda kutip ya, Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu kan ada keinginan terus nih kelihatan turut mendorong Kaisang. Ini kan kali pertama Pak Jokowi secara terbuka mengatakan kepada publik bahwa Kaisang itu ya bagus di Jakarta, ya bagus di Jawa Tengah. Tapi kalau tetap mengusung Itu Kaisang bukan di stylenya Pak Jakarta, Jokowi. Artinya menurut saya ketika Pak Jokowi terbuka begitu, ada yang mandek nih di bawah gitu loh. Di belakang layar selama ini mandek, mau tidak mau harus dikemukakan ke publik. Karena gaya Pak Jokowi selama ini kan selalu berada di luar, saya nggak tahu. kalau tetap ingin mengusung Kaisang di Jakarta, partai mana yang bisa berminat untuk ngambil, Bang? Sejauh ini kayaknya sudah nggak ada. Tidak ada kan? Sejauh ini. Kan saya sudah mengatakan tadi, Golkar sudah mengatakan ya kader kami di sini Yusuf Hamka. Ya. Gerindra sudah mengatakan 3 kader kami, 3 calon kami, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ridwan Kamil, makanya ini kecuali kan tinggal 2 kan, Anies sama Ahok kan. Nah Anies kayaknya nggak sulit. Kelihatan pilihan Gerindra itu adalah Ahok gitu. Karena kalau ke Anies kan sulit lah gitu. Dan secara hubungan personal pun Ahok dengan Pak Jokowi kan sudah berubah, tidak seperti beberapa tahun yang lalu kan gara-gara pemilu kemarin. Oh iya, tapi kan hubungan Ahok dengan Prabowo nggak ada masalah kan. Nggak ada hubungan seperti hubungan Anies dengan Pak Prabowo itu kan Mantan kader. ada. Mantan kader Gerindra kan. Kayaknya belum pernah di Gerindra, tapi kan hubungan mereka kan Oke, ada masalah. kalau misalnya ternyata sampai pada kenyataan hanya ada 2 calon, ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Untuk suara dari loyalis Pak Jokowi lebih condong ke arah mana, Bang Rey? Saya nggak tahu. Itu tadi makanya saya tanya kan kira-kira kemana, mereka sendiri kebingungan. Oh bukan bingung Bang. Belum ada penetapan, jangan salah. Bang dengar dulu, saya ini dari awal ya, bukan bingung. Kami ini sudah ingin agar Budi Jiwandono dan Grace Natali. Dari awal 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, saya udah bicara itu. Tapi karena Mas Budinya nggak mau, ya kan? Nah, kita cari alternatif lain, menunggu hasil dari sekarang. Jadi nggak ada Bang. Kira-kira ada 2, ada Ahok, ada Anies. Ya. Udah jangan kemana-mana lagi dulu. Kira-kira itu di mana? Kaisang nggak ada nih. Oh Bang, itu nggak perlu dijawab. Karena belum ada penetapan. Belum ada. Abang jangan salah, kecuali sudah ada keputusan KPU, Abang menanyakan itu, kami masih bisa menjawab. Ya, tadi kalau Anda sekarang Bang, semuanya ini masih cair. Teori abang pun ya kan kita terbantahkan karena ini memang belum ada Bang penetapan. Ya belum ada semuanya penetapan kalau soal itu, tapi jangan disebut belum cair dong. Ini sudah mulai mengental, bukan lagi cair. Udah dinyatakan oleh Gerindra kami 3 calon, sudah dinyatakan oleh Golkar Yusuf Hamka. Apalagi masih mencari bagaimana? Kaisang cuma 1%. Kamu masih mau dorong orang yang cuma 1% di Jakarta? Pengaruh Pak Jokowi siapa sulit. Yang mau dorong Mas Kaisang? Jangankan mau dorong Mas Kaisang? Enggak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Gua mendorong Mas Kaisang di Jawa Tengah dari 3 bulan lalu. Bung Silvester, ini waktu saya dulu ngomong. Oh ya siap. Jangankan pengaruh ke publik menurut saya, bahkan ke internal koalisinya Pak Jokowi aja kelihatan pengaruhnya juga makin memudar kok. Bagaimana Golkar mengatakan Ridwan Kamil itu di Jawa Barat aja? Gitu. Bagaimana Gerindra mengatakan nama kami, calon kami cuma 3, nggak ada namanya. Gerindra nggak punya calon, nggak pernah menyebutkan spesifik seperti itu. Jangan-jangan Gerindra nanti Adian Napitupulu bisa juga. Bisa juga Adian Napitupulu. Dari situ aja kita udah mengatakan. Dari situ aja kita udah mengatakan pengaruh Pak Jokowi jangankan ke publiknya, ke internal koalisinya aja memudar kok. Ini karena 94 hari lagi jelang pergantian. Itu salah satunya. Yang kedua nggak realistis juga. Jadi sebenarnya kan partai-partai ini bagaimanapun memandangnya kan ke depan. Ya. Kalau saya dorong yang nggak menang, habis biaya, habis apa-apa. Berarti invisible hands itu sebenarnya nggak ada dong? Kenapa? Invisible hands itu sebenarnya nggak ada dong? Ya ini yang kita tunggu. Kalau udah kenyataannya begini nih, 1%, udah ada yang 30%, ada 20%, tapi tetap didorong. Itu penjelasannya bukan lagi penjelasan rasional. Ya, itu penjelasannya penjelasan kekuasaan. Ya. Di situ baru kita bicara. Gini Mbak. Gini ya.
Dulu saya disampaikan sama orang tua saya begini, kalau kamu membangun sebuah hubungan dengan uang, maka hubungan itu berhenti seketika uang itu juga berhenti. Ketika kamu membangun sebuah hubungan karena kepentingan, maka hubungan itu berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah ini yang kemudian akan menjadi jawaban 20 Oktober dan tergantung bagaimana partai-partai memilih. Kalau kemudian dia memilih dari keluarganya Jokowi misalnya, beban itu akan dia tanggung dalam 5 tahun karena Jokowi selesai tanggal 20 Oktober. Hampir semua partai berhitung seperti itu. Hampir semua rakyat melihat juga seperti itu. Bahwa tanggal 20, 94 hari lagi, powernya hilang. Berarti 61% itu juga nggak ada, Bang Adi. Ketika itu terjadi, bagaimana dengan pemerintahan daerah yang terpilih? Ketika dari keluarganya dan sebagainya. Jangan salah loh, rakyat juga membaca itu. Partai-partai juga menghitung itu. Oke, tinggal 3 bulan. Oke, lalu bebannya harus kita tanggung 5 tahun? Nggak bisa. Nah ini yang kemudian membuat istilahnya hitungannya itu tidak sesederhana itu. Beban apa Bang Adian? Apa tuh brother? Bebannya tuh beban apa? Apakah salah seorang Kaisang maju atau Bobi maju? Kok kita bicara salah benar, lu anaknya aja. Enggak. Beban apa yang negara ini harus tanggung karena Pak Jokowi berakhir? Tidak lu dong. harus jelas dong. Gini dong. Oke, banyak kemudian. Beban apa ini? Banyak kemudian memilih anaknya karena faktor bapaknya. Oke, bapaknya akan selesai, tapi jabatannya kan sekian lama. Ini akan menjadi beban baru tidak bagi mereka. Semua akan berhitung itu. Beban bagi partai maksudnya. Bagi partai, bagi semua, itu semua kan begitu. Itulah yang saya sebutkan tadi. Partainya kan diajak ke depan. Kalau kita dorong orang yang cuma 1%, ya asumsi logiknya menang saja tidak, uangnya udah habis. Kan lihat ya, itu. Bobi Itu aja logiknya. di Medan itu berhasil. Gibran di Solo itu berhasil. Gini. Enggak, lu jangan. Nah, oleh karena itu Gini, yang akan menilai opini yang seolah-olah yang harus gini Silver, membahayakan gitu loh, enggak ada. Berhasil tidak berhasil itu persepsi lu. Oke, enggak bisa dia. Tapi fakta terbaru di Medan ini sekarang lagi rame. Kenapa? Karena ada kewajiban bayar parkir Rp130.000 untuk mobil, Rp90.000 untuk motor. Lalu terjadi perdebatan di jalan-jalan. Bagaimana parkir mobil yang dari luar kota? Karena tidak ada barcode-nya. Oke. Itu terjadi di setiap tempat parkir loh. Baik, saya ke... Itu problem kebijakan yang salah kan? Di mana itu? Di mana? Ada deh. Bang Daniel, jadi kapan Gerindra akan mengumumkan wakilnya untuk maju di pilkada, Bang? Waktu masih panjang nih ya, sampai Agustus nanti. Jadi yang jelas bagi lobby partai politik masih panjang. Jadi tentu Gerindra akan komunikasi terus dengan semua partai politik dan kita terbuka. Yang jelas itu pertama. Kemudian yang kedua, survei di Jakarta itu banyak mengalami deviasi loh, jangan lupa. Penyebabnya? Misalnya ya, dulu nyatakan Ahok unggul di semua survei. Ternyata Pak Anies yang menang. Bahkan sebelumnya Pak Foke dulu juga unggul. Pak Jokowi yang menang. Pak Jokowi menang. Jadi survei di DKI Jakarta ini agak unpredictable ya? Iya, dia akan ketika muncul yang baru, kemudian publik melihat yang ditawarkan partai politik ini menjanjikan, ya bisa jadi itu bisa unggul di ketika sudah dicalonkan. Jadi kami tentu survei menjadi salah satu data awal, tapi kemudian menawarkan yang lebih segar dan lebih baru itu menjadi tantangan pada saat ini yang ingin dilakukan oleh Gerindra. Yang jelas Gerindra ingin menawarkan yang baru, menawarkan yang lebih segar dibandingkan kita tunggu kejutan yang sudah Gerindra ada di pada injury saat time ini. nih. Injury time. Apakah benar 3 nama itu atau nama yang lain? Baik, Bang Sylvester, kalau misalnya melihat ini Jokowi efek di Jakarta tidak terlalu laku karena toh Kaisang hanya 1%. Pak Jokowi akan atau ke Jawa Tengah? Bukan, surveinya itu 61%. Itu Jokowi efeknya, tapi Kaisangnya 1%. Makanya ini kan karena memang masyarakat Jakarta tidak terlalu mengenal Mas Kaisang. Tapi itu harus Jokowi. Kata siapa? Nggak mengenal.
nggak terlalu mengenal, Bang. Kata siapa? Jadi surveinya dong. Surveinya tadi 1%. Ya 1%, tapi pengenalan kepada Kaisang itu tinggi. Abang ini Ada keterkenalan, ada kesukaan. Ya, jadi kita itu ada dua hal yang menjelaskan berbeda. bahwa antara tingkat keterkenalan dengan dan keterkenalan tingkat jauh elektabilitas sekali. dua hal yang berbeda. Baik, Gitu. baik kita Oleh semua karena tahu. itulah nggak realistis nih keterkenalannya udah di angka 80. Saya dari awal, ya saya pribadi ya, soulmate ya kami nggak pernah mendukung Mas Kaisang di Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Oke, Rasional baik. namanya. Kamil di Jawa Barat bersama. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Jokowi. Baik, berkaca dari pilkada Disampaikan sebelumnya ke Pak Jokowi Jakarta nggak selalu. nih? Baik, Bang Rey, Pak Sebesar. Disampaikan ke Pak Jokowi nggak? Kenapa, Bang? Sudah diberi masukan ke Pak Jokowi nggak sebaiknya Kaisang itu di Jawa Tengah aja, jangan di Jakarta. Sudah pernah ngomong itu ke Pak Enggak, Jokowi kita nggak? belum pernah ngomong masalah pilkada, Bang. Oke, nanti kita akan tunggu lagi dinamika politik beberapa hari ke depan, siapa calon yang akan muncul, termasuk juga sikap dari Pak Jokowi. Anies. Iya, karena di Jakarta selalu ada kejutan, buktinya pemenang tidak selalu sama dengan survei. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Interupsi malam hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.